Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Anastasia Triyulining Tias, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, asal Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pidato dengan topik kesehatan mental pada remaja. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan topik pentingnya kesehatan mental pada remaja. Menurut sudut pandang saya, masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap topik yang saya ingin sampaikan. Terdengar samar, namun sedikit berat untuk kita bahas. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai pentingnya kesehatan mental daripada kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik, jika sakit harus segera diobati. Begitu pula dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Jika sudah terganggu, perlunya kita harus segera ditangani. Hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang memiliki gangguan mental tidak gegabah dalam hidupnya, tidak melakukan kejahatan pada dirinya sendiri, tidak menyakiti dirinya sendiri. Orang-orang yang mempunyai gangguan mental, jika sudah lama tidak ditangani, itu akan mengakibatkan sebuah depresi atau trauma dalam dirinya. Bisa mengakibatkan rasa kekecewaan, rasa kesedihan yang berlarut-larut, dan bisa juga menjadikan dirinya sendiri menjadi penjahat. Dirinya tidak berguna bagi orang lain karena dia selalu memendamnya sendiri, dan bisa jadi mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena orang-orang yang memiliki gangguan mental sebenarnya orang-orang yang memiliki trauma atau kesedihan di masa lalunya yang ia belum bisa untuk memaafkan, belum bisa menerima keadaannya. Di luaran sana masih banyak sekali orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyalurkan emosi yang ia pendam. Ia tidak percaya dengan orang-orang. Dia tidak bisa terbuka terhadap orang-orang. Dan akhirnya ia menyakiti dirinya sendiri. Ada kasus remaja-remaja masih muda, tapi tangannya penuh dengan luka silet. Ada juga yang sampai memiliki penyakit kronis. Dan lebih parahnya, menggantungkan diri dan tindakan bunuh diri. Orang-orang yang memiliki gangguan mental hanya bisa menangis, memendam, tanpa bisa menyalurkan apa yang ingin ia sampaikan. Banyak usia masih muda yang tidak mau untuk menerima takdirnya. Ia menangis-nangis. Ia marah dengan dirinya sendiri. Ia bingung. Ia kehilangan arah. Harus kemana? Ia harus mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Dengan orang-orang yang seperti ini, perlunya kita untuk mendekatkan diri, bukan untuk menjauhinya. Orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, perlunya kita untuk mendekatkan diri. Bisa sebisa mungkin kita untuk mengembalikan kepercayaannya kepada orang, sehingga ia mampu untuk bercerita kepada kita. Setidaknya rasa beban yang dalam dirinya itu sudah berkurang, walaupun itu hanya sedikit saja. Perlunya kita sebagai orang-orang yang mampu untuk menerima orang-orang dengan gangguan mental itu dengan rasa penuh kasih sayang, rasa tulus, dan tidak menghakiminya. Kita bisa berbicara baik dengan dia. Kita bisa menerima apa yang dia sampaikan, walau itu benar di kata dia tapi salah di mata kita. Tapi bagaimana cara kita untuk
mencarikan solusi untuk dia, agar dia tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menyakiti dia, hal-hal yang membuat dia nanti merasa bersalah dan menyesal di akhir hayatnya. Sebelum itu terjadi, perlunya kita untuk mendekatkan diri dan merangkul orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental, atau teman-teman kita yang lagi stres, lagi depresi. Kita tidak boleh menjauhinya, kita harus merangkulnya, kita harus bersama-sama. Untuk apa? Untuk keluar dari permasalahan itu. Kita bisa kalau kita berdampingan. Kita bisa kalau kita saling percaya untuk saling bercerita, berkeluh kesah. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena itu tindakan yang tidak baik. Itu yang menumpuk emosi, menumpuk rasa kekecewaan pada diri kita sendiri dan mengakibatkan rasa depresi, gangguan mental, dan rasanya kita tidak fokus dalam hal-hal apapun yang kita lakukan. Kita tidak fokus, tidak bersemangat, dan akhirnya apa? Akhirnya kita berpikir bahwa kita tidak berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, ataupun keluarga. Pentingnya kita menjaga kesehatan mental agar kita tuh tidak berpikir hal-hal negatif dan kita bisa berjalan positif dan menggapai cita-cita kita yang masih panjang. Pentingnya kita sebagai remaja untuk menjaga kesehatan mental kita agar kita dapat apa? Dapat berjalan lurus, tanpa hambatan, tanpa rasa kekecewaan, tanpa rasa takut, rasa depresi, dan bisa mengejar masa depan. Maka dari itu, teman-teman, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi, seberat apapun yang kamu hadapi, aku harap kamu bisa damai, kamu bisa bercerita. Jangan kamu tutupi, jangan kamu pendam. Karena selama kamu pendam, itu akan mengakibatkan luka yang sangat dalam. Dan jika kita berdampingan dengan orang-orang yang seperti itu, sekali lagi aku ingatkan ya, jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengejek, jangan pernah kamu hiraukan jika teman-teman kamu butuh untuk solusi atau butuh teman cerita. Karena kita tidak tahu seseorang itu jika sudah mempunyai gangguan mental itu akan melakukan hal-hal yang tidak ingin kita inginkan. Selagi kita bisa mencegah, selagi kita bisa berteman, selagi kita bisa berdampingan, hidup dengan baik, merangkul mereka, pasti mereka akan merasa lebih berguna, lebih berharga, dan bisa berubah dengan hal-hal yang buruk yang ia lakukan, yang seperti menyakiti dirinya sendiri, mempunyai rasa ketenangan. Mereka mulai berubah dengan bercerita kepada teman, berkeluh kesah, percaya sama orang, seperti itu. Mungkin demikian pidato yang saya sampaikan. Saya harap bisa membantu teman-teman di sini yang mengalami hal-hal tersebut ya. Tetap semangat yang memiliki rasa trauma, rasa depresi, rasa tidak kepercayaan diri. Mulai semangat, bangkit lagi menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semangat untuk menggapai cita-citanya. Karena hidup kita masih panjang, hidup kita masih banyak banget wishlist yang kita inginkan yang belum tersampaikan. Maka dari itu pentingnya kita selalu menjaga kesehatan mental dan menjaga kesehatan fisik juga, supaya kita panjang umur dan bisa menggapai apa yang ingin kalian impikan dari kecil. Jadi buanglah rasa-rasa bersalah kamu kepada dirimu sendiri. Buanglah rasa bencimu kepada dirimu sendiri. Mari kita berbenah diri, menjadi pribadi dan insan yang lebih baik lagi, dan berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga, dan dari dirimu sendiri. Mulailah berubah dari hal-hal sekecil mungkin. Kita tidak tahu seperti apa roda itu berputar.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterima bagi teman-teman semuanya. Dan tetap semangat ya, jangan selalu bersedih ya. Kita harus ingat kepada Tuhan dan ingat kepada diri kita sendiri, karena kita memiliki impian dan tujuan hidup kita yang masih panjang. Terima kasih semuanya. Salam dan bahagia.